Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kali ini kita akan bahas tentang segmenting, targeting, and positioning. Ya. Mungkin di pertemuan ini akan kita bahas detail dulu tentang segmentasi ya atau segmenting. Oke, di mata kuliah manajemen pemasaran kali ini kita akan bahas tentang STP, dan STP yang pertama adalah segmenting atau segmentation ya. Oke, baiklah. Apa sih segmentasi itu atau segmenting, proses berusaha membagi segmen pasar yang heterogen ya. Mungkin perlu kita pahami terlebih dahulu definisi market atau pasar ya. Market itu adalah people atau organisasi ya, di mana di situ ada kebutuhan dan keinginan dan kemampuan serta kerelaan untuk melakukan pembelian. Jadi sekumpulan masyarakat atau people and also organisasi di mana di situ ada kebutuhan, keinginan, kemampuan serta kerelaan, willingness to buy ya, kesediaan untuk melakukan pembelian. That is market ya. Market segment, kalau yang disebut segmen pasar ya, itu adalah sebagian kelompok atau kelompok dari orang atau organisasi di mana memiliki karakteristik yang mendekati sama ya, atas kebutuhan dan keinginan produk tertentu ya, produk maupun jasa. Jadi segmen pasar adalah grup or subgroup, sekelompok orang yang memiliki karakteristik keinginan produk atau jasa yang sama ya. Sedangkan market segmentation atau segmentasi pasar ya, kalau tadi segmen pasar, kalau yang segmentasi pasar ini adalah aktivitasnya, proses di mana kita membagi pasar yang cukup heterogen tadi ya, pasar orang-orang atau organisasi yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sangat banyak macamnya, heterogen, kita bagi ke dalam kelompok atau segmen grup yang memiliki keinginan atau kebutuhan yang sama ya. Jadi kita kelompokkan itu aktivitas atau proses pembagian kelompok yang heterogen menjadi kelompok yang kecil yang lebih similar, yang memiliki karakteristik unik yang sama dijadikan satu, sehingga nantinya muncul banyak kelompok-kelompok segmen pasar yang menjadi alternatif pilihan. Kita jadikan target market atau pasar sasaran oleh pemasar ya, kira-kira mana yang sesuai yang akan kita layani dengan produk atau jasa yang kita miliki. Market is people atau organisasi dengan kebutuhan dan keinginan dan kemampuan serta kesediaan untuk membeli. A group of people that like any one of these characteristics is not market. Jadi sekelompok orang yang tidak memiliki salah satu karakteristik 4 ini bukan pasar ya. Ini istilah pasar secara sempurna lengkapnya ada 4 item ini ya. Sekelompok orang, kebutuhan, keinginan, dan kemampuan serta kerelaan atau kesediaan untuk membeli. Pentingnya segmentasi pasar. Jadi pasar itu memiliki variasi produk, need atau kebutuhan dan keinginan yang bervariasi ya. Masing-masing orang
tadi yang ada di kelompok yang kita sebut pasar itu memiliki berbagai macam kebutuhan, preferensi, kesukaan yang berbeda dengan satu dengan yang lain, sehingga perlu kita lakukan upaya segmentasi pasar, lakukan pembagian tadi, dividing pasar yang heterogen. Yang kedua, marketer can better define customer need. Jadi dengan adanya segmentasi pasar tadi, kita sebagai pemasar dapat lebih baik mendefinisikan kebutuhan konsumen. Ya. Oh, kelompok A memiliki kebutuhan kenyamanan mungkin, yang kelompok B tidak begitu memperdulikan kenyamanan, tapi dia lebih membutuhkan kebutuhan yang lain, contohnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok dia. Yang penting dia bisa makan kenyang. Kalau dicontohkan di restoran ya, ada dia milih restoran yang penting dia makan kenyang, makan enak. Yang kedua mungkin yang ketiga kenyamanan. Selain itu dia mempertimbangkan hal yang lain, tidak hanya sebatas makan enak, tapi kenyamanan lingkungan yang diinginkan, ya mungkin environment, ambient yang ada di restoran tersebut. Kalau restoran, ya, jadi kita bisa mendefinisikan kebutuhan yang lebih spesifik, ya, pemasar apa. Berikutnya pengambil keputusan. Jadi bisa mengambil keputusan lebih objektif dan dia bisa mengalokasikan sumber daya yang dia miliki lebih akurat. Ya. Contohnya kita sebagai pemilik bisnis atau pemasar, dia bisa menentukan, oh sumber daya kita terbatas nih, kita bisa memfokuskan hanya kepada segmen pasar yang membutuhkan tadi asal makan kenyang gitu ya, atau yang lain mungkin hanya satu segmen pasar, perempuan kalau demografisnya dari segi kelamin mungkin nantinya. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail di belakang setelah ini ya, bagaimana membagi pasar. Jadi sehingga kita bisa menjadi memiliki daya saing dalam persaingan nantinya, karena kita memahami konsumen atau segmen pasar yang akan kita layani ya, dari beberapa segmen yang ada. Berikut kriteria untuk segmentasi yang berhasil ya. Jadi yang pertama harus substansial, yang kedua identifiability, bisa teridentifikasi, yang ketiga accessibility, dan yang keempat responsiveness. Substansial ini segmen harus cukup luas untuk mendukung spesial marketing mix yang kita bikin ya. Jadi kalau kita sudah ada segmen, kita tetapkan bauran pemasaran yang pas. 4P-nya apa untuk segmen pasar tersebut. Jadi kalau kriteria segmentasi itu ya bukan hanya 1, 2, 3 orang saja, tapi lebih luas lagi ya. Perbedaan atau karakteristik unik tertentu yang mengelompok dalam satu segmenter itu, segmen dividing ya. Jadi kita divide, membaginya, kita membagi menjadi beberapa segmen dan itu harus substansial, must be large ya, enough. Ya, kita bagi tapi cuma sedikit, nah itu tidak substansial ya. Yang kedua identifiability dan measurability ya. Segmen must be identifiable and their size measurable. Jadi kita bisa harus bisa kita identifikasi dan bisa kita ukur segmen-segmen tersebut ya. Yang ketiga adalah accessibility ya. Member of target segment must be reachable with marketing mix. Jadi anggota dari segmen pasar tersebut harus bisa dipuaskan atau dilayani oleh bauran pemasaran yang kita pilih nantinya ya. Member of targetnya kalau jauh, market bauran pemasarannya tidak bisa
aksesnya, ya, must be reachable with marketing. Dan yang keempat, responsiveness. Unless segment respond to a marketing mix differently. Kalau kira-kira tanpa ada perbedaan atau tanpa memilah pun dia juga merespon sama, tidak perlu kita segmenkan, berarti itu segmen yang sama. Sehingga segmen yang kita tetapkan menjadi satu kelompok itu harus dia memiliki perbedaan yang berdampak pada marketing mix yang unik juga. Ya. Kalau marketing mix atau barang pemasaran ditetapkan tidak perlu beda, ya ngapain kita? Karena tidak responsif tadi ya dengan marketing mix tertentu ya. Produk price place promotionnya tidak perlu perbedaan, ya produknya sama atau harganya sama, ngapain kita bikin segmen pasar? Tidak perlu, ternyata itu bagian segmen pasar yang lebih luas ya. Oke, basis segmentasi. Nah ini kita menggunakan basis dalam segmentasi atau membagi pasar itu yang disebut adalah karakteristik individu ya. Karakteristik individu atau kelompok atau organisasi yang digunakan untuk membagi pasar secara keseluruhan menjadi segmen-segmen ya. Jadi segmen basis tertentu. Contohnya nanti seperti geografi ya. Segmen pasar Jakarta ya, geografi berbeda dengan segmen pasar Surabaya. Nah, itu dari basis geografi ya. Jadi basis yang digunakan untuk membagi bisa geografi. Yang kedua demografis ya. Yang ketiga psikografis, yang keempat benefit source, manfaat yang dicari, dan yang terakhir adalah usage rate, tingkat pemakaian. Jadi kelima basis ini yang akan digunakan untuk memetakan atau membagi kelompok atau pasar yang heterogen menjadi kelompok-kelompok yang homogen, yang sama ya. Dan nantinya akan menjadi pilihan kita mana yang paling pas yang akan kita layani menjadi target market sebuah perusahaan. Oke, yang pertama segmentasi berdasarkan geografis. Jadi proses membagi pasar dengan membedakan wilayah, ya, wilayah regions, bisa negara, ya, kota, ya, atau dunia. Dalam hal ini ya memang skop geografis ya. Dalam suatu negara, dalam suatu dunia dibagi tidak hanya terbagi dari beberapa negara. Dari negara pun kita bisa bagi, terdiri dari beberapa provinsi, kota, dan sebagainya. Kita bisa membaginya ya sampai tingkat daerah pun bisa ya, yang region yang paling rendah, yang paling sempit maksudnya. Oke, market size. Kita bisa melihat dari ukuran pasar ya. Geographic segmentation ini lebih karena berdampak juga terhadap ukuran pasar. Semakin luas geografis atau regionnya, semakin besar size-nya ya. And then market density. Market density ini kerapatan dari pasar. Dan yang kalah penting adalah climate ya, cuaca ya. Cuacanya berbeda, pastinya membutuhkan produk yang berbeda, ya. Sehingga ya memang dari segi climate ya atau cuaca, kondisi alam yang berbeda, produknya harus juga berbeda, sehingga membeda. Dan kita juga bisa membuat bauran pemasaran di climate yang berbeda atau region yang berbeda berdasarkan kesesuaian keinginan atau kebutuhan karakteristik yang kita jadikan pilihan tadi, karakteristik yang sama. Oke. Geographic region of the country or world, daerah, market size, market density, climate. Oke. Manfaat dari segmentasi regional ini yang pertama adalah cara baru untuk
meningkatkan penjualan ya di pasar yang sangat kompetitif saat ini ya. Paling tidak kalau kita memilih salah satu daerah tertentu dan kita bisa fokus, ya memungkinkan sekali kita bisa memenangkan persaingan ya. Scanner data low assessment of best selling brand in region. Jadi kita juga bisa menilai bahwa di tempat tertentu itu merek-merek apa yang paling laku ya terkait data best selling brand in region. Jadi kita bisa mengukur keberhasilan produk kita di masing-masing negara ya, karena mungkin tadi kalau tidak hanya negara sih, region, daerah, wilayah tertentu ya, kita bisa melihat oh ternyata daerah tertentu memiliki kinerja pemasaran yang lebih bagus ya, karena wilayah itu lebih menyukai brand regional, appeal to local preference. Jadi yang ketiga ini di mana kalau kita memilih suatu segmentasi berdasarkan region ya, geografis tadi, biasanya seringkali produk itu kita sesuaikan ya, brand lokal ya. Biasanya nama-namanya yang mudah dipahami oleh orang atau negara tertentu. Contohnya mungkin kalau kita lihat nama kendaraan di tempat kita di Indonesia, nama binatang ya, kijang, apalagi kuda, dan yang lain-lain ya, mungkin itu untuk memudahkan local brand ya. Sehingga dia di tempat lain pun demikian, membuat produk dengan brand lokal ya, yang mudah dipahami, yang kira-kira lebih menjadi preference, lebih disukai oleh konsumen. Dan yang keempat adalah bereaksi lebih cepat untuk bersaing ya, dalam hal ini apa ya, geografis itu kita bisa bereaksi lebih cepat dalam persaingan di daerah tertentu yang kita pilih. Oke. Basis yang kedua adalah demografis. Jadi melakukan segmentasi pasar berdasarkan umur, ya, umur tertentu. Anak-anak, remaja, dewasa pasti memiliki preferensi atau karakteristik keinginan yang berbeda, ya, kebutuhan yang berbeda. Gender laki-laki dan perempuan, ya, jangan sampai kita menjual pakaian perempuan ke laki-laki atau sebaliknya ya, karena pastinya mereka tidak akan beli ya, mungkin juga dia beli bukan untuk dia ya. Saya kembali lagi, gender membedakan. Income, penghasilan seseorang, ini data yang ada di KTP yang age, gender, tapi yang income kan tidak ya. Penghasilan seseorang kita bisa membedakan, membaginya. Ethnic background, latar belakang budaya, etnis ya, dan siklus hidup keluarga. Ini siklus hidup keluarga ini juga menentukan apakah dia keluarga kecil, keluarga baru yang baru menikah, keluarga yang agak lama yang sudah punya anak, atau bukan keluarga yang sudah memiliki cucu dan sebagainya. Nah, ini pasti juga membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda masing-masing tahapan di siklus hidup ini ya. Oke, gender sudah, ethnic background, family life. Oke, ini family life cycle itu kombinasi dari umur seseorang, status maritalnya ya, sudah nikah belum, ya sudah nikah, punya anak belum, ya ini contohnya kalau kita di properti jualan rumah, rumah tipe kecil itu pas sesuai dengan kebutuhan dan keinginan keluarga baru ya, yang masih belum punya anak mungkin. Bahkan nantinya dia kalau sampai dia punya anak satu pun mungkin masih ada 2 kamar yang bisa digunakan oleh anaknya. Terus kembali lagi,
Keluarga yang agak besar, umur yang semakin bertambah, anak yang semakin bertambah, pastinya membutuhkan produk rumah yang lebih luas lagi, tipe lebih besar lagi. Ini salah satu contoh family life cycle dalam pemanfaatan target market dan bauran pemasarannya. Oke. Psikografik segmentasi. Oke, segmentasi berdasarkan psikografi. Jadi basisnya adalah kepribadian, motif, gaya hidup, dan geodemografis. Kalau geodemografis ini yang paling komplit ya, paling bagus saya kira nantinya menjadi pertimbangan kita memetakan atau membagi segmen pasar, ya, karena akan lebih mendekati tepat, lebih pas jika memang kita mengkombinasikan basis-basis tersebut ya. Oke, personality, kepribadian orang berbeda-beda, motifnya, motif melakukan pembelian ya. Dia membeli sesuatu produk karena apa? Karena kebutuhan, keinginan pastinya ya. Tapi lebih motifnya apa melakukan pembelian hal itu? Apakah ingin apa istilahnya dipuji oleh orang lain atau hanya memenuhi keinginan pribadi? Nanti pasti ada motif-motif tertentu ya. Personality, kepribadian masing-masing orang juga memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ini juga terkait dengan lifestyle dan geodemografi ya. Oke, contohnya di lifestyle ini juga masih terkait dengan personality ya sebenarnya karena psikografis ya. How time is spent, berapa banyak waktu dia habiskan untuk apa sih? Ya mungkin untuk bersantai, bekerja dan sebagainya. How time is spent. Ya, ini terkait dengan contohnya begini. Pada saat dia punya waktu luang, ya, kira-kira dia akan menghabiskan waktu tersebut dengan melakukan sesuatu apa ya, terkait mungkin saya kalau dapat liburan 2-3 hari saya akan pergi camping ya. Ada yang pergi wisata, ada yang pergi wisata kuliner, ada yang menghabiskan waktu luangnya di rumah gitu. Ada liburan saya tak di rumah aja stay tidur. Nah, ini salah satu lifestyle segmentation juga terkait dengan personality ya. And then belief, keyakinannya juga menjadi pertimbangan membagi segmen pasar tersebut menjadi beberapa bagian. Sosial, ekonomi, karakteristik ekonomi dan sosialnya. Dan oke, ini geodemografis tadi. Dia mensegmentasikan konsumen potensial into neighborhood lifestyle kategori, mengkombinasikan geografis, demografis, and lifestyle segmentation. Jadi dia geografisnya daerah mana, demografisnya seperti apa, dan gaya hidupnya seperti apa, lifestyle segmentation, geodemografis. Ini yang paling mendekati keinginan atau preference segmen pasar tersebut akan profilnya lebih kelihatan ya. Sehingga kalau jangan aneh sekarang banyak iklan di internet yang tiba-tiba saudara ditawari, yang itu pastinya akan lebih tersegmentasi ya. Produk itu produk yang memang saudara sukai karena sudah terrekod bahwa saudara suka buka website atau sosial media tertentu terkait dengan produk-produk tertentu ya. Dia akan merekodnya bahwa saudara memiliki keinginan lifestyle tertentu sehingga produk-produk yang ditawarkan kadang-kadang sebagian besar memang sesuai dengan
kategori segmen pasar kita sebagai anggota dari segmen tersebut. Ya, oke. Benefit segmentation. Nah, jadi kalau ini dia mengumpulkan berdasarkan manfaat yang diinginkan, ya, according to the benefit they seek yang mereka cari from the product. Manfaat dari ada kita membagi segmen pasar berdasarkan manfaat yang dia cari dari sebuah produk, ya. Produk atau jasa. Ya, contohnya tadi seperti restoran, terus perhotelan, ya, jasa penginapan. Ada yang hanya membutuhkan tempat istirahat, yaitu tidak perlu fasilitas-fasilitas tambahan yang lain, ya, mungkin hotel bintang berapa, 1, 2, 3 sampai ke bintang 5, ya, yang 5 komplit, ya. User rate segmentation ini membagi pasar berdasarkan jumlah produk yang dia sudah beli. Biasa dia beli ini user rate tingkat pemakaian, ya. Dividing, ada yang pemakai ringan, pemakai sedang, dan pemakai berat. Dalam hal ini mengkategorikan yang mungkin dalam rentang waktu tertentu konsumen yang menggunakan produk ini, produk rendah kategori, katakanlah 1 unit per bulan, ya, menengah mungkin 5 sampai 10 unit dalam 1 bulan, ya, di atas itu bisa kita kategorikan usage rate tingkat pemakaian yang besar, ya, di atas 10 per bulan. Ini tergantung produknya, ya. Kita bisa mengukur hal itu. Oke, ini step in segmenting market, ya. Ini tahapan dalam melakukan segmentasi pasar, mengidentifikasi basis atau dasar untuk segmentasi pasar tadi, basis-basis yang digunakan. Berikutnya kita mengembangkan profil segmen yang menghasilkan. Jadi dari segmen-segmen pasar yang sudah dibagi, kita juga kembangkan profil dari segmen tersebut, mana yang menghasilkan. Berikutnya mengembangkan kriteria dari daya tarik segmen pasar yang ada. Jadi kriteria ukuran tertentu kita kembangkan dari segmen pasar yang sudah ada tersebut, yang sudah terpilah-pilah menjadi kelompok pasar yang sudah dipilih, ya. Dan tadinya sudah ada profilnya. Berikutnya adalah memiliki pasar sasaran, target market, ya, nantinya. Kita pilih target market yang sesuai, yang mampu kita layani dengan bauran pemasaran yang kita sesuaikan dengan target market yang kita pilih, ya. Memilih segmen pasar. Dan tahapan berikutnya adalah mengembangkan posisi produk positioning, ya, untuk setiap segmen pasar sasaran, dan mengembangkan bauran pemasaran untuk setiap segmen. Jadi kita katakanlah nanti kita pilih tidak hanya 1 segmen, ada 3 kelompok segmen yang akan kita layani. 3 kelompok segmen pasar yang kita jadikan target market ini memiliki bauran pemasaran yang berbeda, maksudnya masing-masing memiliki bauran pemasarannya, ya, artinya berbeda. Kalau 3 kelompok ini kita pilih ternyata bauran pemasaran yang sama, responnya sama, ngapain kita bikin bauran pemasaran yang berbeda? Ya, pastinya harus memiliki responsif terhadap bauran pemasaran yang sesuai dengan target market masing-masing. Oke, saya kira itu materi segmentasi kali ini. Nanti bisa kita lanjut di pertemuan berikutnya, yaitu materi targeting and positioning. Baiklah, saya kira cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.